Sukacita sekali ya, hari ini kita bisa ketemu dengan kakak-kakak dan abang-abang dari Gereja Metodis Wesley Palembang. Ini adalah namanya Ibu Pardede, yang di sebelah kanan saya namanya Kak Dinar, yang di sebelah kiri saya ada kakak ada satu lagi loh yang paling ganteng, abang-abang. Ayo bang, namanya siapa bang? Bang Alex. Wah, gak dengaran, namanya Abang Alex Suripto. Hai, semuanya tepuk tangan ya, sukacita ya anakku ya. Oke, untuk mengawali ibadah kita hari ini, Ibu Pardede ada permainan loh. Mau tahu permainannya apa? Sekarang coba tangannya yang kiri buat seperti ini, telapak tangannya menghadap ke depan. Sekarang balikkan jadi ke depan kita. Sekarang tangannya, jarinya digenggam. Sudah digenggam seperti Ibu Pardede? Oke, mulai dari jempolnya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Sekali lagi ya, digenggam tangannya. Oke, 3 ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Terima kasih. Oke sayang, Ibu undang semuanya sekolah minggu untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah. Ceritakan perihal kasih Kristus dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, ayo maju, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Lihat sekitar gereja kita yang perlu kita tolong segera. Ajak mereka bersekutu dalam sekolah minggu. Maju, maju sekolah minggu, ayo maju, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Sekali lagi, maju sekolah minggu. Maju sekolah minggu, ayo maju, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Mari kita bertekad satu. Mari kita bertekad satu dalam sekolah minggu. Ore, terima kasih. Silakan duduk anakku. Duduk yang manis. Kita bersateduh. Amin. Ya. Adik-adikku sekalian, anak sekolah minggu yang baik, kita sudah dipelihara Tuhan. Sukacita kita tetap mengalir karena Tuhan selalu menolong kita. Betapa baiknya Tuhan untuk kita ya sayangnya. Boleh seperti sekarang ini walaupun kita ibadah sekolah minggu lewat daring atau sekolah, di sekolah kita, di sekolahan, tidak ke sana, tetap sukacita. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena Tuhan selalu baik dengan kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
kita berdoa, semua lipat tangan. Segala puji, hormat, kemuliaan Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu secara khusus Bapa di pagi hari yang indah ini, hari Minggu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami anak-anak sekolah minggu sangat bersuka cita karena Tuhan selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kebaktian kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan selalu hadir sehingga kami anak-anak sekolah minggu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, siapa idola kalian? Apakah Doraemon? Bukan. Apakah Superman? Bukan. Siapa idola kita? Tuhan Yesus. Betul sekali. Idola kita adalah Yesus Kristus. Ayo adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita katakan Yesus idolaku. Sambil bertepuk tangan, angkat kakinya, gerakkan badannya. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ya Yesus idolaku. Katakan lagi. Kuasanya hebat. Kuasanya dahsyat. Dialah Tuhan. Ya Yesus idolaku. Kuasanya hebat. Ya Yesus idolaku. Katakan aku mau menyanyi. Aku mau nyanyi. Puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Katakan, aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Kita akan menjadi kembali awal. Tiada yang dapat. Katakan, tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa? Dia Yesus idolaku. Amin. Kuasanya hebat. Kuasanya dahsyat. Dialah Tuhan. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat. Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi. Aku mau nyanyi. Puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nari. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik dari Sekolah Minggu Wesley Palembang. Mata kecil ini, mulut kecil ini,
kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sebab pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Bang Alek. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan pujian ini. Kita yang kecil ini, meskipun mata kita, tangan kita, kaki kita yang kecil ini, tapi kita dapat melakukan perkara yang besar bersama Tuhan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku yang kecil. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang
Adik-adik, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, biarlah lewat pujian kami, nyanyian kami, ungkapan syukur kami melalui ibadah sekolah minggu online hari ini, itu juga yang boleh menyenangkan hatimu. Saat ini kami mau dengar suaramu lewat cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh melakukan kehendak-Mu, dan semakin hari kami terus semakin menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, masih semangat ya? Oke, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, abang mau tanya nih, kita pernah menghadapi masalah atau punya kesulitan gak sih? Pernah? Yang baju biru pernah? Pernah. Baju merah? Oh, pernah juga. Kita semua pernah menghadapi kesulitan. Tapi pertanyaannya, apa sih yang pertama kali kita lakukan? Pertama kali kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan? Apa? Yang baju biru? Menangis. Yang baju merah? Kecewa. Yang baju hitam? Woi, meraju. Wih, ngeri jawabannya ya. Nah, semua pernah menghadapi kesulitan dan reaksinya berbeda-beda. Teman-teman, di Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah menghadapi kesulitan dan mereka juga punya sikap yang berbeda-beda. Coba kita lihat, kita buka Alkitabnya dari kitab Injil Lukas pasal yang 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Nanti dibaca ya, dibaca sama abang atau sama adik di rumah. Ceritanya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, ceritanya begini. Suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan banyak orang yang datang mengunjungi Yesus, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Minggu. Pokoknya Tuhan Yesus ngajar terus gitulah ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, nah kemudian ketika hari sudah mulai sore, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Siapa nama murid-murid Tuhan Yesus? Baju merah? Ya, Thomas, ada Thomas di sana. Yang baju putih siapa nama murid Tuhan Yesus? Ya, ada Zakheus juga. Pokoknya ada 12 murid Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi bersama dengan Tuhan Yesus naik perahu. Di sini siapa yang pernah naik perahu? Wah, belum ada yang pernah ya? Ya, ada yang pernah. Oke, puji Tuhan. Nah teman-teman, ketika mereka naik perahu, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menikmati perjalanan. Mereka sambil ngobrol, sambil bercerita satu dengan yang lainnya. Nah kemudian perahu mereka sudah berlayar dari pinggir mulai ke tengah, mulai berjalan terus, dan ada juga perahu-perahu yang lainnya. Nah, teman-teman, ketika di dalam perahu ternyata Tuhan Yesus tertidur. Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu. Kemudian setelah itu, tiba-tiba ketika Tuhan Yesus tertidur, ada angin topan. Ada gelombang air yang semakin tinggi dan itu semakin menggoyangkan kapalnya. Mereka sangat khawatir. Ada yang airnya masuk ke dalam kapal dan mereka membuang-buangnya. Ada yang bingung, waduh mau melakukan apa ini? Ada yang waduh tolong. Ada yang seperti itu. Nah, semuanya menjadi panik dan bingung ketika mereka menghadapi angin topan dan badai yang tinggi dan semakin besar. Nah, perahu mereka juga kemasukan air seperti abang bilang tadi. Ada mereka bingung, yang menuang, waduh mau dibuang di mana ini, nanti kapal kami menjadi tenggelam. Nah, akhirnya ada salah satu murid yang memanggil Tuhan Yesus, katanya gini, "Guru, tolonglah,
kita binasa. Guru, tolonglah, kita binasa. Kata salah satu orang murid kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya kalau dibangunin pasti bangun. Tuhan Yesus bangun. Terus Tuhan Yesus berdiri. Terus Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut?" Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berdiri dan dia berkata kepada topan, kepada ombak. Dia berkata, "Diam, tenanglah. Diam, tenanglah." Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi, teman-teman? Iya, benar sekali. Lalu tiba-tiba anginnya dan gelombangnya menjadi teduh sekali, tenang. Yang tadinya bikin panik akhirnya menjadi tenang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena peristiwa itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa kalian tidak percaya?" Dan akhirnya angin dan danau itu pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan akhirnya murid-muridnya sangat heran. Mereka ketakutan, mereka heran sambil bertanya, siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus itu? Sampai danau, angin pun tunduk kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kita belajar bahwa yang pertama, kita harus sadar. Murid-murid Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan harus sadar. Kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus berkuasa penuh atas segala ciptaan, termasuk danau, termasuk angin, termasuk badai, termasuk pohon dan lain sebagainya. Yesus yang punya kuasa penuh atas ciptaannya, termasuk hidup murid-murid, termasuk hidup saya, termasuk hidup teman-teman. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus berkuasa penuh atas segala ciptaannya, termasuk abang, termasuk teman-teman. Nah, jadi makanya tadi murid-murid heran, waduh, siapa sih Tuhan Yesus ini? Kok sampai ciptaannya tadi, danau dan segala sesuatu tunduk kepadanya? Karena Yesus berkuasa penuh atas ciptaannya. Nah, itu yang harus disadari murid-murid, itu yang harus disadari abang, itu yang harus disadari oleh teman-teman, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, dialah yang berkuasa penuh atas ciptaannya. Nah, teman-teman, yang kedua, bukan cuma sadar bahwa Tuhan Yesus punya kuasa penuh atas segala ciptaannya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah, karena kita sadar Tuhan Yesus punya kuasa penuh atas segala ciptaannya, maka kita segala ciptaannya itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kekuatan, kuasa yang besar. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Yesus. Makanya tadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ada Yesus di perahu ini, ada aku Yesus di perahu ini yang punya kuasa atas segala ciptaannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 1 tahun ya kita menghadapi virus di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ya, semua tahu virus corona. Ada sebagian orang menjadi bingung, menjadi takut, menjadi gak tahu harus ngapain, menjadi menutup diri, atau bahkan menjadi sangat khawatir.
Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang pernah berada di perahu bersama dengan murid-murid yang dulu, adalah Tuhan yang punya kuasa atas segala ciptaannya. Dia juga punya kuasa atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang punya kuasa. Dia Yesus yang ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan abang, bersama-sama dengan teman-teman di dalam keadaan sesulit apapun. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, biarlah melalui cerita firman Tuhan tadi, kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, supaya semakin menyadari kuasa Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Nah, kita buka di Matius pasal 8 ayat 26b. Nah, ini menjadi ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita baca sekali lagi. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa itu di dalam keadaan sulit yang terus kita alami seperti saat sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari pengalaman murid-murid bahwa mereka akhirnya melihat kuasa Tuhan dan mereka menjadi semakin percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Kami mau belajar Tuhan menyadari bahwa hidup kami ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dan kami percaya dalam keadaan sulit seperti saat sekarang ini pun, Tuhan yang berkuasa itu juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang terus percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku sayang. Kalau tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan Abang Alex, sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahannya diberikan kepada gereja masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Hati senang. Ayo semua tepuk tangan. Hai. Sambil memberikan persembahan. Bersuka
Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita pada saat ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tetap setia, menjagai kami, memelihara kami, walau apapun kondisi yang sedang terjadi. Kami kuat bersama Engkau Tuhan. Kami mampu melakukan perkara yang besar karena Tuhan bersama kami. Bapak, kami berdoa di sini untuk adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan mereka kasih Tuhan yang menguatkan mereka melalui menjalani hari-hari mereka, dalam studi mereka Bapak, dalam keluarga mereka, dalam pertemanan mereka. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Biarlah berkat dan kasih sayang daripada Tuhan akan terus memberikan mereka kemenangan hari demi hari. Kami akan berpisah dari tempat ini Bapak, tapi biarlah kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak kami, mari kita akhiri rangkaian ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat anugerahnya dalam hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selesai Sekolah Minggu, mari kita senang. Tuhan memberkati.